Oh, syara laba laba laba. Bapa di surga, terima kasih buat sore malam hari ini. Kalau kami ada pada saat ini bukan karena kuat gagah kami, tetapi berkat kemurahan-Mu Bapa. Masih ada kesempatan-kesempatan hidup yang Kau berikan buat kami. Untuk itu kami hadir sore malam hari ini untuk memaksimalkan hidup kami Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Di momen Natal gereja kami GPI BKP Aston tanggal 27 ini Tuhan. Tuhan, kami memaksimalkan ibadah kami sore malam hari ini. Urapi setiap kami Bapa, baik yang hadir di tempat ini, baik yang ada di rumah-rumah masing-masing Tuhan via Zoom Tuhan. Engkau juga melawat mereka, menjamah mereka Bapa. Kau mengurapi secara khusus gedung ini Tuhan. Kami minta malaikat Tuhan memelihara, mengelilingi tempat ini ya Bapa. Biar ada atmosfer surgawi di tempat ini ya Bapa. Bahkan semua yang ada di tempat ini Tuhan, pihak hotel juga Tuhan, Engkau melawat menjamah mereka Tuhan. Kau berkati Tuhan yang ambil bagian para imam-imam Lewi, Bapak multimedia, bahkan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan malam hari ini. Semua Tuhan berjalan dengan hikmat-Mu Bapak. Kau ambil alih ibadah kami Tuhan sampai akhirnya Bapak. Bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang jadi. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami siap. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, sorakan haleluya. Shalom bagi saudara yang ada online dan offline. Shalom. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan.
Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, sekali lagi. Gloria, Gloria, amin. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Gloria, amin. Silakan duduk kembali saudara. Kita akan memulai ibadah Natal kita pada sore hari ini. Mari kita satukan hati kita, kita satukan pikiran kita. Kita mau datang sama Tuhan lebih lagi. Haleluya Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora,
pujian kami kepadamu Bapa. Pujian dan hormat kami tinggikan hanya bagimu. Sekalipun gunung tunduk dan bergelora, kami akan menyembahmu lebih lagi Yesus. Ku bersuka atas perbuatan selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Begitu besar kasih-Mu Tuhan kepada kami, sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal Tuhan lahir ke dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap kami yang berdosa Tuhan. Sungguh indah perbuatan-Mu Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan kami ingin terus bernyanyi dan bersorak bagi-Mu Tuhan. Mari angkat sembah kita, angkat setiap pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Penyembahan kami sore hari ini Tuhan Yesus. Walaupun dalam keadaan seperti ini Tuhan, kami tetap mau datang kepadamu. Kami tetap ingin membawa setiap pergumulan kami, penyembahan kami, pujian kami, doa kami Tuhan Yesus.
kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang luar biasa seperti-Mu, Yesus. Tidak ada kata lagi Tuhan yang dapat kami jabarkan menggambarkan Engkau. Engkau selalu bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin mengangkat setiap pujian kami lebih lagi. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom. Saya belum menyapa saudara-saudara. Lagi shalom. Yang di rumah shalom. Gak kedengeran, cuma tetap terasa di hati shalomnya. Haleluya. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri lagi saudara. Kemuliaan bagi Tuhan. Di pulau benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Tinggi-tinggi dalam surga tempat Tuhan yang kudus. Allah bernyanyi juga di hadapan penebus. Masih mau lebih lagi saudara? Amin. Ngapa ya pakai masker ya? Gak apa-apa, tahan dulu saudara. Saya nggak pakai masker aja, nggak apa-apa lagi saudara. Gak apa-apa saudara. Ayo kita memuji Tuhan lebih lagi sekali lagi. Musik. Tiba saatnya kami berkumpul
bagi setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata agama, menyatakan haleluya, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah kami yang ajaib. Haleluya. Dipersilakan untuk kita semua duduk kembali, saudara. Sebentar kita akan melakukan prosesi penyalaan lilin. Sebelumnya dipersilakan dimatikan dulu terlebih dahulu lampunya. Minta tolong untuk dimatikan terlebih dahulu lampunya. The stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope. The weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Dipersilakan untuk penyalaan lilin pertama. Bapak Rudi Siregar selaku Gembala Jemaat GBI BKP Aston.
Untuk penyalaan keliling kedua, dipersilakan Bapak Tiopan Manurung selaku wakil dan koordinator ibadah raya. Untuk penyalaan lilin ketiga, dipersilakan untuk Bapak Patrick Dausa selaku sekretariat. Penyalaan lilin keempat, dipersilakan Bapak Gultom sebagai perwakilan KUL. Untuk penyalaan lilin kelima, dipersilakan Norris sebagai perwakilan sekolah minggu. Untuk penyalaan lilin keenam, dipersilakan Saudara Richard selaku Ketua Youth. Dan terakhir untuk penyalaan lilin ketujuh, dipersilakan Ibu Sitorus selaku perwakilan Jemaat GBI BKP Astu. Bangkit berdiri saudara. Kita angkat lilin di tangan kita saudara, dinyalakan. kasih dalam Tuhan. Kita renungkan perjalanan kehidupan kita, perjalanan kehidupan keluarga kita sepanjang tahun 2020. Kalau sampai saat ini setiap kita boleh ada dan kita boleh merayakan Natal, karena kita tahu Allah Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir bagi saudara dan saya, Dia menerangi hatimu, Dia menerangi pikiranmu, Dia menerangi kehidupan kita. Kita tidak tinggal di dalam kegelapan,
tetapi kita tinggal di dalam terang, menerangi kegelapan, menerangi dunia ini, sebab Yesus lahir bagi kita. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sore hari ini kami boleh bersama-sama dengan sidang jemaat, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami bersuka cita karena Yesus telah lahir bagi kami. Sebentar hamba menyampaikan pesan firman-Mu, urapi hamba-Mu. Kami buka hati kami, tanah yang baik, tanah yang subur, di mana benih firman jatuh dan tumbuh berakar. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Baik. Oke, baik. Saudara kasih dalam Tuhan, saat ini kita ada di penghujung tahun 2020 dan sebentar lagi dalam beberapa hari kita akan melewati tahun 2020 ini, dan banyak hal yang kita alami sepanjang tahun 2020 ini, suka, duka, dan juga bahagia tentunya, sukacita kita alami dalam hidup kita. Saudara kasih dalam Tuhan, gereja kita GBBKP Aston, dan ini tahun perdana, tahun pertama kita merayakan ada di tempat ini. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, Natal tahun ini adalah Natal yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, kenapa? Karena saat ini Natal saat ini dan juga penutup tahun 2020 ini Oke, baik, saya lanjutkan kembali. Saudara kasih dalam Tuhan, Natal tahun ini adalah Natal yang sangat berbeda dengan Natal kita tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya, dan juga perayaan-perayaan akhir tahun. Kita lihat keadaan kondisi sekarang, karena apa? Karena memang adanya pembatasan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah yang menetapkan protokol kesehatan, di mana kita tahu bahwa Natal kita saat ini juga Natal yang saya rasa cukup sederhana bagi kita, dengan apa yang kita miliki dan dengan segala perlengkapan dan nuansa yang cukup sederhana,
Tapi saya percaya tidak mengurangi hadirat Tuhan. Kita bisa bersama-sama untuk merayakan Natal pada sore dan malam hari ini. Saudara kasih dalam Tuhan, adapun tema khotbah yang disampaikan kepada saya dari pendoa, yaitu ketika mereka mempersiapkan apa yang menjadi tema khotbah pada Natal kita tahun 2020 ini. Sebagaimana kita lihat di depan, yaitu firman yang menjadi manusia. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu suara apa sih? Storing kayaknya. Tes 3, 2, 1. Ya. Baik, kita lihat saudara kasih dalam Tuhan, di dalam ayatnya yang pertama, saudaraku, ayat yang pertama firman Tuhan berkata demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya ulangi, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, ayat yang pertama ini sedang menjelaskan pernyataan, yaitu di dalam ayat 14 yang berkata bahwa firman itu telah menjadi manusia. Artinya firman yang adalah Allah, yang berasal dari surga, dia turun ke atas muka bumi ini, dan dia mengambil rupa seorang anak manusia. Itulah Yesus Kristus, dan itulah Natal yang kita peringati pada sore hari ini. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku kasih dalam Tuhan, sebagai orang Kristiani kita merayakan hal-hal yang seperti ini. Ya, akan tetapi bukan berarti satu rutinitas yang kita rayakan. Akan tetapi harus ada satu makna di dalam setiap perayaan Natal yang kita lakukan. Sebagaimana tema khotbah malam sore hari ini, yaitu bahwa firman yang menjadi manusia. Katakan amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Injil Lukas 1, kita buka di dalam Injil Lukas 1, Injil Lukas 1. Jika multimedia bisa bantu saya, di dalam Injil Lukas 1 ayatnya yang ke-32, ada minimal 3 gelar bicara tentang kealahan daripada Yesus Kristus. Ayat yang ke-32 bicara begini. Ia akan menjadi yang besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ia, Yesus Kristus, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ini berbicara tentang anak Allah, bukan berbicara tentang anak yang diperanakan dari daging. Akan tetapi karena karunia Roh Kudus yang turun atas Maria. Ini yang pertama, saudara kasih dalam Tuhan. Lantas yang kedua, ayatnya yang ke-33 bicara demikian. Dan ia akan menjadi raja. Yesus akan menjadi raja. Sebagaimana apa yang menjadi masa-masa penantian bangsa Israel. Menanti-nantikan seorang raja yang membebaskan mereka dari perbudakan. Yang membebaskan mereka dari belenggu penjajahan bangsa Romawi. Akan tetapi bagi setiap saudara dan saya, ini berbicara tentang akan pembebasan manusia dari belenggu dosa. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya dikatakan bahwa ayat 33, dan ia akan menjadi raja, dan dia adalah raja bagi saudara dan saya. Yang ketiga, gelar yang ketiga dikatakan saudara kasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-35. Ayat yang ke-35 berkata demikian. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Artinya seorang kasih yang ketiga, bahwa dia Yesus adalah anak Allah yang kudus. Anak Allah yang kudus yang tidak memiliki natur dosa, yang tidak memiliki hakikat dosa. Sebab dia dilahirkan kudus dan dari kelahirannya sampai seterusnya dia adalah pribadi dan Allah yang kudus. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan,
Dan ada dua hal saudara kasih dalam Tuhan, minimal ada dua hal yang membuktikan akan kelahiran Yesus Kristus. Apa itu? Yang pertama, bahwa Yesus lahir dari perawan Maria. Kenapa harus lahir dari seorang perawan Maria, saudara kasih dalam Tuhan? Mungkin ada beberapa orang yang bertanya, ataupun mungkin saat ini saudara juga bertanya tentang hal ini. Kenapa Yesus harus lahir dari seorang darah Maria? Kenapa Yesus harus lahir dari perawan? Yang pertama, saudara kasih dalam alasan yang pertama, sebab jika Yesus lahir dari persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, maka Yesus tidak akan bisa menjadi Allah. Sebab kita tahu dan kita percaya bahwa Yesus adalah Allah. Katakan amin. Yesus Kristus adalah Allah bagi saudara dan saya. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Yesus Kristus telah menjelma menjadi manusia dan dia ada tinggal di antara saudara dan saya. Katakan amin. Dan dia tinggal di dalam pribadi saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam kitab Yesaya, kita buka kitab Yesaya 9. Ini bicara tentang nubuatan akan kelahiran Kristus. Minimal ada dua hal. Bicara tentang bahwa kealahan dan juga kemanusiaan Yesus. Bahwa dia adalah Allah dan dia juga adalah manusia. Yesaya 9 ayat 5a berkata demikian, sebab seorang anak lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Dan ini berbicara tentang akan kemanusiaan Yesus. Proses kelahiran Yesus Kristus. Dan dia adalah manusia. Katakan amin. Di dalam ayat yang ke-5b dikatakan demikian. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini berbicarakan kealahan Yesus, bahwa dia adalah Allah yang maha tinggi. Dia adalah Allah yang maha besar bagi saudara dan saya. Itu sebabnya jika sore hari ini kita boleh merayakan Natal, kita percaya dan kita tahu bahwa dia yang adalah firman telah turun ke atas muka bumi ini. Dan dia mengambil serupa seorang manusia. Dan dia menjelma menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus yang saudara dan saya percaya bahwa dia adalah Allah. Katakan amin. Dia adalah Allah yang maha besar. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, boleh sepanjang tahun 2020 ini kita boleh mengalami satu proses yang tidak mengenakan bagi kita. Satu proses mungkin yang menggoncangkan iman kita. Akan tetapi kita bersyukur hari ini, saat ini saudara dan saya boleh merayakan kelahiran Yesus Kristus. Katakan amin. Sebab kita percaya bahwa dia adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang maha tinggi, yang dapat menghalau, yang dapat melakukan segala perkara apapun di dalam kehidupan saudara saya. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, selanjutnya jika yang kedua, jika Yesus lahir secara persetubuhan laki-laki dan perempuan, maka Yesus tidak akan bisa menjadi juru selamat. Kenapa saudara kasih dalam Tuhan? Sebab saudara kasih dalam Tuhan, sebab tidak mungkin seorang yang berdosa dapat menebus seorang. Tidak akan mungkin seorang yang berdosa dapat menebus seorang yang berdosa. Akan tetapi, hanya seorang yang tidak berdosa yang dapat menebus orang berdosa. Siapakah dia orang-orang berdosa itu? Ia adalah saudara dan saya. Kita dahulu adalah orang-orang yang ada di dalam kegelapan yang tidak mengerti dan tidak tahu akan siapa itu Yesus Kristus. Akan tetapi saat ini kita boleh berkata, aku mengenal, aku tahu siapa Yesus itu. Bahwa dia adalah Allah. Dan dia adalah juru selamat bagi saudara dan saya. Roma 5 ayat 18 berkata, firman Tuhan berkata demikian. Roma 5 ayat 18 berkata demikian. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Ini berbicara tentang ketika Adam jatuh di dalam dosa sebagai manusia yang pertama. Oleh sebab itu dikatakan, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, yaitu Yesus Kristus sebagai satu kebenaran itu, sehingga semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Karena saudara dan saya percaya
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Dia adalah pribadi yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Katakan amin. Sehingga saat ini saudara saya adalah pribadi-pribadi yang hidup bagi Dia. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oleh sebab itu hal yang sangat bersuka cita bagi saudara dan saya. Bukan karena perbuatan kita. Akan tetapi karena iman percaya kita kepada Kristus Yesus. Apa yang telah dilakukannya 2000 tahun yang lalu. Dia mati di atas kayu salib. Dia lahir dan dia mati di atas kayu salib. Demi dan untuk kehidupan saudara dan saya. Amin. Dan di dalam ayat 19 berkata demikian. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Semua orang telah menjadi berdosa. Di dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah jatuh di dalam dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Itu sebabnya. Saudara kasih dalam Tuhan. Oleh satu pribadi yang tidak taat. Yaitu Adam. Sehingga semua manusia jatuh di dalam dosa. Tapi karena satu ketaatan. Satu pribadi yang adalah Allah yang turun dari surga, turun ke atas muka bumi. Dia mengambil rupa seorang anak manusia. Dan menjelma menjadi manusia. Dan Dia yang membenarkan saudara dan saya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan. Selanjutnya. Dan yang kedua, kelahirannya adalah karena karunia Roh Kudus. Di dalam Matius 1 ayat 18 bahwa Maria mengandung oleh karena Roh Kudus. Dan kemudian Lukas 1 ayat 35, Roh Kudus yang turun atas Maria. Inilah saudara kasih dalam Tuhan yang menjadi alasan. Itu sebabnya sore hari ini saya akan menyampaikan sebagai satu bentuk implementasi apa yang sudah saya sampaikan. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan di saat dan kita merayakan Natal sore hari ini. Sebagai satu bentuk implementasi kehidupan kita dari saat ini dan ke depan. Karena kita tahu tahun 2021 tantangan pasti besar. Namun kita tahu Dia adalah Allah yang besar. Dia Allah yang maha tinggi. Dia Allah yang luar biasa bagi saudara saya. Mari kita pahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita melalui perayaan Natal kita sore hari ini. Yang pertama saudara kasih dalam Tuhan. Melalui tema dikatakan firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Perhatikan. Firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara saudara, dan saya. Dia tinggal bagi saudara setiap engkau yang mengikuti ibadah di rumah. Dia tinggal di dalam pribadimu. Dia tinggal di dalam hidupmu. Dan dia tinggal di dalam hatimu. Yang mengerti katakan amin. Mari saya akan lanjutkan saudara yang kasih dalam Tuhan. Arti kata diam di dalam bahasa Yunani. Ini berbicara tentang berkemah. Bertabernakal. Bersekinah. Saudara kasih dalam Tuhan disebut juga sebagai satu tempat tinggal atau menetap untuk menyatakan kehadiran Allah. Saudara ingat bagaimana di dalam perjanjian lama agar supaya bangsa Israel, umat Tuhan, untuk mengalami perjumpaan dengan Allah, mereka harus bawa korban persembahan dan diberikan kepada imam. Dan kemudian setiap tahun mereka harus hadir dan datang untuk memberikan korban persembahan sebagai pengampunan dosa, penghapusan dosa bagi mereka. Dan ini adalah gambaran ataupun ini adalah gambaran daripada kehadiran Yesus saat ini. Sebab Dia mau tinggal bagi saudara dan saya. Dan saudara kasih dalam Tuhan, di dalam perjanjian lama setiap tahun mereka harus bawa korban. Tapi bagi saudara dan saya yang hidup di dalam zaman kasih karunia, yang telah menerima kasih dan anugerah Kristus, tidak ada lagi sekat dan tidak lagi penghalang dan tidak perlu saudara saya bawa korban persembahan setiap tahun. Akan tetapi yang Dia mau dari segenap hidup kita, setiap saat yang kita lalui, kita mau bawa korban ucapan syukur, penyembahan bagi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus pernah berkata demikian. Marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Dan di dalam pasal dan ayat dan di dalam Injil Yohanes dia berkata bahwa aku akan memberi
dia berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini satu bentuk undangan yang Yesus Kristus sampaikan. Sebab kita tahu Allah sangat rindu. Sesungguhnya Allah sangat rindu untuk dia tinggal dan diam di dalam setiap saudara dan saya. Itu sebabnya sebagai satu bentuk implementasi atas kerinduan Allah untuk tinggal dan diam bagi saudara dan saya. Maka yang pertama, hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya adalah supaya kita memiliki sifat dan karakter seperti Kristus. Yang mengerti katakan amin. Pak, gimana sih sifat dan karakter Kristus? Saudara kasih dalam Tuhan, minimal ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sore hari ini, saudara kasih dalam Tuhan. Contohnya, saudara kasih dalam, kita tahu bahwa di dalam era keterbukaan informasi saat ini, bagaimana begitu banyaknya orang-orang di luar sana yang menyampaikan ujaran-ujaran kebencian. Saudara jemaat, setiap kita sebagai warga gereja Tuhan, maka mari kita perhatikan, sebab Dia adalah Allah yang tinggal dan diam di dalam diri kita. Maka patutlah bagi kita untuk kita memiliki satu gaya hidup, pola, yaitu sifat dan karakter seperti sifat dan karakter Kristus Yesus. Katakan amin. Yang pertama, mari kita menjaga lisan, tutur kata, dan perbuatan kita. Plus, bukankah setiap orang semua saat ini punya gadget? Hati-hati, plus jari-jarimu. Sekali engkau salah mengetik dan kau kirimkan, maka banyak hal yang menjadi satu konsekuensi kesalahan yang kita lakukan. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Amin. Itu sebabnya saya menghimbau dan saya meminta kepada setiap kita sebagai warga gereja, jemaat Tuhan, mari bawalah kedamaian di tengah-tengah dunia yang sedang kosong akan kedamaian. Yang mengerti katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Selanjutnya yang kedua, jadilah menjadi contoh yang benar di tengah merosotnya moralitas manusia. Kenapa saya katakan demikian, saudara kasih dalam Tuhan? Bukankah begitu banyak orang melakukan pemberontakan? Dan saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini adalah pribadi-pribadi yang taat. Amin. Khususnya juga kalau kita juga dibatasi dengan protokol kesehatan. Mari kita taat. Sebab kita tahu bahwa pemerintah adalah wakil Allah bagi kita yang hidup di dunia ini. Kalau kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita patut untuk menghargai dan mengapresiasi dan juga menghormati pemimpin bangsa kita sebagai wakil Allah yang dipercayakan oleh Tuhan untuk membimbing dan juga untuk mengarahkan hal-hal kebaikan sebagai warga negara yang mengerti akan hukum yang ada di negara kita. Sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, mari perhatikan agar supaya kita jangan sampai salah melalui tutur kata, ucapan, bahkan perbuatan kita tidak melambangkan satu pribadi dan sifat karakter Kristus. Yang kedua, jadilah menjadi contoh yang benar di tengah merosotnya moralitas manusia. Perhatikan, engkau yang bekerja di perusahaan, bekerjalah dengan baik. Engkau yang sebagai mahasiswa, belajarlah sebagai mahasiswa dengan baik. Dan jika saudara sebagai seorang pegawai negeri sipil, mari bekerjalah dengan baik. Jangan korupsi. Bilang kiri kanan, jangan korupsi. Amin. Dan jika kita menjadi pelayan Tuhan, jadilah kita sebagai pelayan Tuhan yang cinta dan mengasihi Tuhan. Katakan amin. Selanjutnya saudara kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yesus pernah berkata di dalam Matius 5 ayat 16 bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya agar supaya mereka melihat perbuatanmu sehingga melaluinya kita memuliakan Tuhan. Katakan amin. Melalui sifat, karakter,
pola dan gaya hidup yang kita tampilkan di tengah-tengah dunia yang sedang merosot moralitas, yang sedang merosot akan penghormatan kepada pemimpin, maka saudara kasih dalam Tuhan, Yesus katakan agar supaya melalui perbuatan kita, perbuatan saudara itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita sudah melakukan untuk dalam hal memuliakan nama Tuhan, maka saya percaya saudara kasih dalam Tuhan, benar yang Alkitab katakan, apa yang kau khawatirkan, apa yang engkau takutkan, sesungguhnya itu tidak akan menghampiri engkau ketika engkau sungguh-sungguh fokus kepada Dia dan melakukan seperti sifat dan karakter Kristus Yesus, dan engkau menjadi garam dan engkau menjadi terang di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah pekerjaan, dan khususnya di tengah-tengah kota bangsa kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, saudaraku kasih dalam Tuhan, sebagai warga gereja, kita telah dipisahkan dari dunia yang gelap dan menerima terang Allah, maka sepatutnya bagi kita orang percaya di dalam Kristus Yesus, yang kedua yaitu membagikan kasih. Katakan amin. Membagikan kasih. Kenapa saya katakan demikian, saudara kasih dalam Tuhan? Semua manusia memiliki nilai berharga di mata Tuhan. Dan Yesus katakan, jika kita mau hidup dan bahkan hidup kekal, maka percayalah kepada Kristus Yesus. Bukankah Dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Allah turun dari surga karena wujud kasih-Nya bagi setiap saudara saya. Dan Dia tinggal di dalam saudara, Dia tinggal di dalam saya, dan Dia tinggal di dalam setiap kita. Sebab Dia telah menjelma menjadi manusia, Dia tinggal bagi saudara dan saya. Amin. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, agar supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Saudara kasih dalam Tuhan, yang kedua bagian saudara dan saya, mari lakukan dan kerjakanlah, beritakanlah bahwa hanya di dalam Kristus Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Sebab tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui Kristus Yesus. Itu sebabnya jika kita mau hidup, bahkan hidup kekal, tidak ada jalan lain. Hanya satu jalan, Yesus Kristus. Katakan amin. Sebab Dia berasal dari surga dan Dia tahu jalan ke surga. Sebab Dia adalah jalan itu sendiri. Oh, haleluya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, bagi kita warga gereja harus apa? Menampilkan terang kasih Kristus di tengah dunia yang semakin merosot akan saling mengasihi sesama. Saudara kasih dalam Tuhan, saya katakan tadi, kebencian justru yang semakin banyak kita perhatikan saat ini. Amarah justru yang semakin banyak. Aniaya justru semakin banyak. Dengar baik, Allah turun dari surga karena bentuk kasih-Nya, dan Dia telah tinggal di dalam saudara saya. Maka ganjaran, balasan apa yang kita lakukan hal ini? Tidak ada kata lain, yaitu kasih. Amin. Sebab kasih mengampuni. Amin. Sebab kasih menutupi kesalahan. Sebab kasih tidak pendendam. Dan kasih itu sabar. Dan inilah yang kita bagikan di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Dan juga kehidupan di mana Tuhan percayakan bagi saudara. Mungkin di lingkunganmu, pekerjaanmu, bahkan di tengah-tengah kota bangsa kita ini. Dan ini yang menjadi satu harapan dari pemimpin bangsa kita. Agar supaya semua dari suku, ras, agama tidak dibedakan dalam satu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena adanya kasih yang kita bagikan, yang kita terangkan di tengah-tengah negara kita ini. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya saudara kasih dalam Tuhan, yang ketiga. Yang ketiga. Apabila Allah berdiam atas kita, maka sebagai orang percaya
yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, maka baiklah saudara dan saya tetap hidup kudus. Amin. Sebab Allah kita adalah Allah yang kudus. Saudaraku, perhatikan, saya tidak tahu seberapa banyak saudara yang mengerti dan memahami bahwa hidup kita, tubuh kita ini adalah bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16. Tubuh kita, hidup kita ini adalah bait Allah. Jika kita mengerti bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, mari kita pelihara, kita rawat, kita jaga. Saudaraku, secara akal pikiran dan kekuatan manusia kita terbatas. Tapi ada satu pribadi yang tadi dikatakan, dia diam dan tinggal di dalammu. Itulah yang memampukan kita, sehingga kita berpikir, sehingga kita merasa dan kita memahami bahwa hidupku ini adalah hidup dan bagi untuk Kristus, kata Rasul Paulus. Sehingga kita merawat, kita menjaga tubuh dan hidup kita ini, sehingga kita tetap sehat dan kita tetap kuat dan kita panjang umur, dan di tengah-tengah ini kita isi kehidupan kita dalam rangka untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kalau ini yang kita lakukan, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan, apa yang kau harapkan, dengar baik. Kita hanya sejauh doa yang kita naikkan. Dan doa yang kita naikkan, doa orang benar dengan yakin penuh, maka itu pasti akan terjadi. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku kasih dalam Tuhan, perhatikan bagaimana saudara memperlakukan orang lain akan dapat berdampak besar bagi tingkatan apa yang akan Tuhan kerjakan, kemurahan kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari terus rawat kehidupan kita agar supaya semakin menyukakan Bapa di surga. Saudara kasih dalam Tuhan, perhatikan yang pertama, Roh Allah atau Roh Kudus itu tidak akan tinggal di dalam hati yang kotor. Yang mengerti katakan amin. Kalau sampai penghujung tahun ini, dengar baik, engkau masih simpan sampah, hatimu masih simpan kebencian, hatimu masih simpan amarah, dengar baik. Artinya engkau sedang tidak menghargai kehadiran Allah di dalam dirimu. Dia tinggal ada di dalam dirimu. Kalau itu yang ada seorang kasih dalam Tuhan, maka engkau membuat sekat dan batas, sehingga engkau tidak memiliki satu kerinduan seperti harapan Allah yang begitu besar, dia turun ke atas muka bumi ini. Sore hari ini, apabila masih ada sampah kotoran-kotoran, mari kita buang. Dengar baik, Allah kita adalah Allah yang kudus. Dan apabila masih ada ucapan dan perkataan-perkataan yang tidak patut kita ucapkan, mari penghujung tahun 2020 ini, di dalam momen Natal ini, mari kita jaga dan kita minta Roh Kudus memenuhi kita, sehingga yang keluar dari mulut kita adalah ucapan yang membangun, ucapan yang membangkitkan, ucapan yang menggairahkan, dan ucapan firman Tuhan untuk memberkati mereka, siapapun yang sedang berinteraksi dengan saudara dan saya. Amin. Selanjutnya saudara yang kasih Allah adalah Roh Allah atau Roh Kudus. Dia tidak tinggal di dalam pikiran yang kotor. Kalau orang Batak bilang Victor, pikiran kotor. Merancangkan sesuatu hal yang tidak baik, yang tidak berkenan. Mari, saudara kasih dalam Tuhan, baik kita saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita buang pikiran-pikiran kita yang kotor itu. Amin. Kita buang pikiran-pikiran kotor itu. Katakan demikian bahwa pikiran ini adalah satu medan peperangan. Ya, jadi terjadi peperangan di sini. Kita mau mengarahkan pikiran kita seperti yang dikatakan agar supaya kita banyak memikirkan perkara-perkara di atas, ataukah kita mikirkan perkara di bawah. Terjadi peperangan di sini. Tapi kita percaya, kita tahu bahwa dia tinggal di dalam kita, maka kita dapat menuruti seperti apa yang Tuhan mau
dan kita lakukan sesuatu yang berkenan dan dalam rangka mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, 3 hal ini yang harus kita mengerti, yaitu memiliki sifat dan karakter Kristus, memancarkan pola dan gaya hidup Kristus di tengah merosotnya moralitas manusia. Dan yang kedua, memiliki kasih Allah untuk memupuk cinta kasih kepada sesama di tengah semakin hilangnya rasa saling mengasihi sesama anak bangsa. Yang ketiga, hiduplah kudus sebab Allah adalah Allah yang kudus, menjaga hati kita, pikiran kita, ucapan dan perbuatan kita, supaya yang kita lakukan adalah hal yang patut untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya kalau ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita, ini adalah satu doa dan harapan dari banyak orang di tengah-tengah kota bangsa kita ini. Maka benarlah yang firman Tuhan katakan, terang itu telah ada bagi setiap saudara dan saya. Dan firman itu tinggal dan diam di dalam setiap kita. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba-Mu telah menyampaikan pesan firman-Mu sore hari ini Tuhan. Bagi kami gereja-Mu, GBBKP Aston Tuhan, yang boleh tahun pertama ini, kami boleh berada di Hotel Aston ini. Kami boleh merayakan Kristus lahir bagi kami. Dia telah lahir. Dan dia tidak sekedar lahir, tapi dia tinggal di dalam setiap kami. Kami percaya Tuhan. Oleh karena Kristus yang ada dalam hidup kami, maka patutlah kami untuk meneladani kehidupan Kristus. Pola dan gaya kehidupan Kristus yang lemah lembut, rendah hati, yang tidak pemarah, yang tidak membenci. Kristus yang membawa damai dan memberikan kebahagiaan, bahkan jawaban bagi setiap mereka yang membutuhkan. Jadikanlah kami, umat-Mu Tuhan, menjadi jawaban apa yang sedang dibutuhkan kota bangsa kami ini, untuk memancarkan terang Kristus yang membawa damai di tempat di mana Tuhan percayakan. Kami bersyukur, kami menyadari Tuhan, oleh karena begitu besarnya kasih-Mu bagi kami, sehingga Engkau lahir dan Engkau datang ke atas muka bumi ini. Kami tahu Tuhan, karena satu wujud kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, Engkau tidak menghendaki kami terbuang dan mati binasa. Tapi karena karya Kristus yang lahir bagi kami, dan dia ada bagi kami Tuhan. Yesus ada bagi kami. Yesus ada bagi kami Tuhan. Mari saya jemput saudara sama-sama bangkit berdiri. Yesus ada bagi kami. Yesus lahir bagi kami. Itu sebabnya sore hari ini Tuhan, jadikan kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang memberikan jawaban bagi kota bangsa ini, untuk memupuk cinta kasih di antara sesama manusia, dengan tidak dibedakan ras, kulit, dan juga keyakinan. Sebab semua kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih. Ini komitmen kami Tuhan. Biar kami tetap hidup kudus, sebab Engkau Allah yang kudus. Mari saudara jemaat yang Tuhan kasihi, apa yang menjadi pokok doa saudara sore hari ini? Mari naikkan kepada Tuhan. Oralah basya.
Mari masing-masing ucapkan doamu kepada Tuhan. Dan bahkan harapanmu kepada Tuhan. Pada sore hari ini, perayaan Natal ini memasuki tahun 2021. Oh Yesus. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus. Yesus. Oralabalabala. Oh Yesus. Sembah dan puji, ya, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, Sang Raja. Mari angkat tanganmu. Sembah dan mari engkau yang ada di rumah imani dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau sedang mengangkat tangan kepada Tuhan sebagai satu bentuk komitmen dalam hidupmu, pesan firman Tuhan sore hari ini supaya kita memancarkan terang kasih Kristus dan menghidupi pola gaya kehidupan Kristus untuk menjaga kekudusan Allah dalam hidup kita. Sembah dan puji dia, sembah dan puji dia. Sama-sama kita katakan amin. Dipersilakan saudara untuk duduk kembali. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Saudara bisa dipersilakan untuk duduk aja biar pelayan Tuhan yang membawakan persembahan nanti. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk acara pada sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau yang kudus Tuhan, rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa Bapa. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih Tuhan, dan kami akan memberi Tuhan apa yang bisa kami beri Tuhan. Biarlah kami bisa memberi dengan sepenuh hati Tuhan, dan kami yakin percaya Tuhan, di saat kami memberikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan, Engkau akan mengembalikannya berlipat-lipat kali ganda Bapa. Dan kami yakin Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup mencukupkan setiap kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan
Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita percaya malam hari ini kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Begitu juga yang di rumah-rumah diberkati Tuhan dengan yang sama. Saya percaya kita pulang dari tempat ini tidak akan sia-sia. Amin. Karena firman telah menjadi manusia dan firman Tuhan akan tinggal bersama kita. Haleluya. Baik saudara, kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Sebelum kita tutup, kita wajib mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya undang bangkit berdiri, dan kita angkat satu pujian ucapan syukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan hanyangkan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan ajarkan syukur bagimu setiap hari. Tuhan ajarkan syukur bagimu setiap hari ini. Tuhan ajarkan syukur bagimu. Sesuai pujian yang kami naikkan kepadamu sore hari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Sepanjang hari, bulan, bahkan sampai tahun, kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Perlindunganmu Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih sore hari ini kami mengucap syukur Tuhan kepadamu atas kasih setia dan kasih sayangmu dan perlindunganmu. Walaupun sama 1 tahun ini Tuhan, kami akan mengalami banyak sekali tantangan, rintangan, cobaan. Dan kami percaya karena kami ada dalam lindungan-Mu, kami pun jatuh tidak sampai tergeletak. Tapi kami tetap kokoh dan kuat karena ada Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, sore hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan, bawa bangsa kami terus masuk dalam rencana-Mu Tuhan, di mana rencana pengenapan janji firman bagi kota dan bangsa kami. Akan terjadi penuaian besar-besaran, akan terjadi pertobatan besar-besaran, bahwa bangsa kami akan dibawa masuk dalam dimensinya Allah, sehingga banyak orang mencari-cari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, juga kami berdoa Tuhan untuk gembala di tempat ini Bapak Pendeta Rudi Sregar berserta keluarganya Tuhan. Bapak, kami percaya di tahun 2021 bukan satu tantangan yang ringan Tuhan yang hamba-Mu akan menjalani. Tapi kami percaya Tuhan Kau berikan kepekaan, hikmat, marifat, pengetahuan yang baru tentang dunia ini. Sehingga hamba-Mu boleh terus membawa kami masuk ke dimensinya Allah. Sehingga menjadi serupa segambar dengan Engkau. Berkati hamba-Mu terus berlimpah-limpah. Kau berkati kesehatan, kekuatan yang maksimal berasal daripada Tuhan. Apapun dia rencanakan, dia pikirkan bagi jemaat-Mu, beri dia kemampuan yang berasal daripada Allah.
Berikan gembala kami Tuhan kesehatan yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa, sehingga terus membawa kami Tuhan menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang tangguh untuk mengatasi setiap masalah persoalan di tahun 2021 ini. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati juga jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini, juga jemaat-Mu yang di rumah-rumah Tuhan. Berkati mereka dengan berkat yang sama, dan hadirat-Mu terus melingkupi mereka. Bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kekelemahan tubuh, Bapa, dari tempat ini ada hadirat dan kuasa yang menyebar dari rumah-rumah, yang sakit disembuhkan. Oh, kami percaya Tuhan, yang lemah dikuatan, yang hilang pengharapan, Kau berikan pengharapan yang baru, yang susah dihiburkan. Oh, kami yang miskin dipercaya akan firman-Mu, sehingga mereka semakin kuat, sehingga mereka semakin mengerti setiap rancangan-rancangan yang Kau bekerjakan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, Kau berkati juga Tuhan Hotel Aston ini, bahkan pemilik, semua komisaris, manajer, bahkan seluruh kru yang ada Kau berkati berlimpah-limpah. Jadikan hotel tempat naungan-Mu Tuhan, di mana kami boleh ada berdampak di lantai 1 sampai lantai 17, sehingga ada pujian penyembah dari tempat ini menarik banyak jiwa datang kepadamu, sehingga mereka boleh merasakan lawatan kasih daripada Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, kalau sebentar juga kami akan meninggalkan tempat ini, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami percaya penyertaan-Mu yang sangat sempurna. Antarkan kami tibakan di rumah dalam keadaan selamat. Kalau rahmatan kecelakaan mara bahaya minta dalam perjalanan, kami tolak, kami patahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami akan pulang menerima berkat-Mu dari hamba-Mu. Mari saudara, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiran kepada Dia, pulang terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari malam hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput ketenangan dan memerintah bersama dengan Dia, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.